kekasih Tuhan, Shalom. Shalom. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema pada minggu bulan keluarga, minggu yang pertama bulan keluarga ini, yaitu keluarga yang hidup bergaul dengan Allah. Keluarga yang hidup bergaul dengan Allah. Ini tema dari Majelis Sinode. Dan saya menambahkan, keluarga yang hidup bergaul dengan Allah, pilihan di tengah arus dunia. Kekasih-kekasih Tuhan, kita hidup di zaman yang serba cepat dan instan. Misalkan saja makanan instan, makanan yang siap saji, dalam 3 menit itu sudah jadi. Hari ini kita mau belanja apa saja, hanya sekali klik itu barang sudah bisa datang. Informasi hari ini bisa kita akses dalam hitungan detik. Dan saudara, semuanya ini terasa begitu mudah. Dan inilah ritme dunia. Dan orang bilang kalau kita tidak mengikuti ritme dunia hari ini, maka kita akan ketinggalan. Namun saudara, disinilah letak ancaman terbesar kehidupan modern. Kita berisiko menjadi generasi yang kehilangan kedalaman hubungan. Kita berisiko mengalami kehilangan relasi. Baik itu hubungan dengan sesama, dan teristimewa hubungan dengan Tuhan. Hubungan relasi itu hilang. Nah saudara yang terkasih, mari kita periksa kehidupan seorang pribadi yang berada di tengah zaman yang jauh lebih kelam. Dan tokoh ini adalah Nuh. Saudara, saya mencatat pribadi yang berada di tengah zaman yang jauh lebih kelam ini, yang pertama, dia memilih ritme Tuhan di tengah arus dunia. Nuh memilih ritme Tuhan di tengah arus dunia. Nuh ini dia hidup di zaman yang tidak mudah. Teks Alkitab kita mencatat bahwa kejahatan manusia pada waktu itu besar di bumi. Dan kecenderungan hati mereka hanya jahat semata-mata. Dunia sedang rusak. Moral manusia hancur. Dan itu membuat Tuhan berduka atas ciptaannya. Namun saudara, di tengah kegelapan itu ada satu kalimat yang luar biasa. Kita bisa temukan itu dalam ayatnya yang ke-8. Di situ dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Bayangkan di tengah-tengah zaman yang begitu kelam, zaman yang jahat, moral manusia yang hancur, bumi yang sudah rusak, tetapi ada satu kalimat yang luar biasa. Nuh mendapatkan kasih karunia dari Allah. Saudara, kenapa Nuh berbeda? Jawabannya ada dalam bacaan kita ayat yang ke-9. Di situ dikatakan Nuh adalah seorang yang benar dan tidak tercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kekasih Tuhan, inilah yang membedakannya. Nuh dia tidak mengikuti arus. Nuh memilih untuk hidup dalam ritme Tuhan, bukan ritme dunia, bukan ritme mayoritas, tetapi ritme yang mengutamakan hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu yang pertama yang saya catat dari kehidupan Nuh yang ada dalam zaman yang kelam. Yang kedua, ketaatan yang mengalahkan logika dan tekanan sosial. Bapak mama kekasih Tuhan, hubungan mendalam Nuh dengan Allah itu diuji. Hubungan relasi yang kuat itu ternyata diuji lagi. Diuji melalui sebuah perintah. Dan
dan perintah itu dia harus membuat batra. Saudara, perintah ini secara logika tidak masuk akal. Nuh harus membangun batra di atas gunung, bukan di pinggir laut atau di pinggir sungai. Ukurannya itu raksasa, dan itu setara dengan gedung tinggi zaman sekarang. Dan semuanya itu dilakukan bukan saat musim hujan atau saat ada tanda-tanda bencana. Dan saudara, secara sosial, hari ini orang paling takut mendapatkan sanksi sosial. Dan Nuh mendapatkan sanksi sosial itu. Secara sosial ini sangat memalukan dan ini penuh dengan tekanan. Bayangkan, Nuh tidak minta penjelasan panjang dari Tuhan. Dia tidak menunggu semua orang setuju. Dia tidak butuh konfirmasi dari tetangga atau meminta opini dari mayoritas. Nuh, dia hanya butuh satu suara, yaitu suara Tuhan. Dan suara itu cukup baginya untuk taat. Karena Nuh tahu bahwa ketaatan bukan soal energi sekarang, tetapi ketaatan itu soal percaya bahwa Tuhan tahu akhir dari segalanya. Saudara yang terkasih, ketaatanmu bukan hasil emosi atau semangat yang mendadak, melainkan ketaatan dari Nuh ini adalah hasil dari hubungan yang dibangun perlahan-lahan. Hubungan yang dibangun hari demi hari dengan Allah. Nuh dia sudah terbiasa berjalan bersama dengan Tuhan, bahkan ketika dunia tidak melakukan itu. Nuh melakukan itu. Membangun relasi dengan Allah, walaupun itu dia terjadi perlahan-lahan, hari demi hari. Yang ketiga, saudara, tidak ada posisi netral. Bahwa ada bahaya ketika kebaikan itu ditunda. Sekali lagi, ada bahaya ketika kebaikan itu ditunda. Bapak mau kekasih Tuhan, ada seorang teolog ahli perjanjian baru. Dia pernah berkata bahwa orang tidak secara alami terdorong untuk menuju kekudusan. Sekali lagi, orang tidak secara alami terdorong untuk menuju kepada kekudusan. Artinya bahwa pertumbuhan rohani itu membutuhkan kesengajaan. Sekali lagi, pertumbuhan rohani itu membutuhkan kesengajaan, membutuhkan disiplin, membutuhkan keputusan yang berulang-ulang. Kekudusan dia tidak datang dengan sendirinya. Jadi saudara, jangan menanti sebuah mujizat tentang kekudusan untuk diri sendiri. Kekudusan itu dia terjadi secara sengaja dan dibutuhkan disiplin, dan itu keputusan yang berulang-ulang. Saudara, hidup ini tidak netral. Setiap hari kita membuat keputusan, sadar atau tidak, besar atau kecil. Setiap hari, saudara dan saya, kita senantiasa bertempur. Ada pertempuran batin, dan kita harus memilih. Kita sering berpikir bahwa menunda itu berarti aman, atau diam itu berarti belum waktunya. Tetapi saudara yang terkasih, di hadapan Tuhan, ketidaktaatan yang tertunda itu tetap adalah ketidaktaatan. Dan diam ketika seharusnya melangkah, itu adalah sebuah penolakan halus terhadap suara Tuhan. Surat Yakobus pasalnya yang keempat ayat 17 menegaskan
Jadi jika seorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik tetapi dia tidak melakukannya, ia berdosa. Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, ternyata bukan hanya perbuatan jahat yang memisahkan kita dengan Allah, tetapi kebaikan yang ditunda juga bisa menjauhkan saudara dan saya dari Tuhan. Jadi tidak ada posisi netral. Bahaya kebaikan yang ditunda. Itu yang ketiga. Yang keempat, relasi pribadi berdampak kolektif. Relasi pribadi, saya punya relasi pribadi dengan Tuhan, dia akan berdampak juga bagi keluarga, akan berdampak juga bagi banyak orang. Saudara yang terkasih, pesan kehidupanmu juga adalah sebuah peringatan dan undangan bagi saudara dan saya, terutama para orang tua. Bahwa ketaatanmu tidak hanya menyelamatkan dirinya, tetapi juga menjadi berkat dan perlindungan bagi seisi rumahnya, bagi seisi ciptaan Tuhan, lu dan keluarganya, dan juga sesuai dengan cerita Tuhan. Berpasang-pasang, binatang hilang berpasang-pasang, mereka pun juga turun diselamatkan. Saudara, hari ini Tuhan mencari figur seperti Nuh, yang karena kehadirannya orang-orang di sekitarnya turut diperhitungkan. Bayangkan sebuah ketaatan satu anggota keluarga, maka yang lain pun juga turut diperhitungkan. Tuhan Allah pernah bilang kepada Daud bahwa Tuhan akan tetap mengingat turunannya karena Daud. Maka saudara, sebuah ketaatan itu sungguh luar biasa berdampak. Papa Mama kekasih-kekasih Tuhan, tetapi fakta hari ini, dunia kita membutuhkan penjara khusus untuk anak-anak. Ini apa artinya? Kalau dulu belum ada aturan tentang ada penjara anak-anak, maka semua orang dewasa, anak-anak dijadikan satu, dan hasilnya anak-anak tidak dibina secara baik, justru mereka tetap menjadi penjahat. Nah saudara yang terkasih, hari ini dunia membutuhkan penjara khusus untuk anak-anak. Ini berarti bahwa satu hal yang menyedihkan, bahwa anak-anak tidak lagi aman. Angka kejahatan oleh anak-anak itu meningkat. Dan saudara, salah satu artinya adalah, itu artinya bahwa keluarga Kristen atau keluarga semakin kehilangan arah. Anak-anak yang dipercayakan kepada kita, yaitu orang tua, dipercayakan kepada guru, gereja, masyarakat, kita dipercayakan anak-anak. Tugas saudara dan saya, tugas kita semua menyiapkan hati, menyiapkan pikiran dan iman mereka agar mereka tahu jalan yang benar. Mereka bisa membangun komunikasi yang terbuka. Kita harus menanamkan disiplin dengan kasih. Bangunlah komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Jadilah teladan yang berdampak. Saudara yang terkasih, jangan pernah kita menganggap enteng pilihan hidup kita. Karena setiap pilihan membawa jejak, dan setiap langkah akan mempengaruhi arah hidup orang lain, termasuk anak-anak kita. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan memanggil saudara dan saya. Tuhan memanggilmu untuk bergerak, bukan menunggu. Tuhan memanggil kita untuk melangkah, bukan menunda. Tuhan memanggil saudara dan saya untuk taat, bukan tinggal diam.
Marilah kita memilih hidup benar, taat dan takut akan Tuhan. Bukan hanya demi diri kita sendiri, tetapi demi semua orang yang berjalan bersama-sama dengan kita sampai hari ini. Relasi pribadi dengan Allah itu berdampak kolektif, bukan cuma untuk diri sendiri. Karena saudara, iman itu bukan tentang satu momen besar, tetapi iman itu tentang pilihan kecil yang kita buat setiap hari untuk tetap setia meskipun sulit. Termasuk pilihan kita hari ini. Sebagai anggota City, kita punya pilihan hari ini untuk ada dalam persiapan menyambut perjamuan kudus sedunia atau perjamuan kudus oikumene. Sebentar kita akan masuk dalam momen sakral perjamuan kudus pada jam 5 sore. Saudara, momen ini adalah perwujudan tertinggi. Sekali lagi, momen perjamuan kudus adalah perwujudan tertinggi dari ketaatan Yesus Kristus yang sempurna. Sebuah keputusan tunggal, dan itu berdampak kolektif, berdampak bagi semua orang, yaitu menyelamatkan kita dan seisi rumah iman. Bapak-bapak saudara yang terkasih, ternyata ketaatan Nuh menghasilkan batra iman. Ketaatan Nuh menghasilkan batra iman. Dan jalan salib atau ketaatannya Yesus Kristus itu menghasilkan sebuah keputusan iman. Tuhan Yesus memilih untuk berjalan dalam ritme yang lama, meskipun itu berarti salib. Untuk itu Bapak-bapak, saudara yang terkasih, pesan bagi kita semua. Yang pertama, mari kita mengambil jeda dari ritme dunia ini. Kita jeda dari ritme dunia ini. Sekalipun orang bilang kita akan ketinggalan. Di tengah-tengah kecepatan hidup hari ini, mari kita dengan sengaja kita melambatkan diri. Pergunakanlah waktu dari sekarang hingga sore nanti untuk kita masing-masing periksa kita punya diri. Bahwa perjamuan kudus adalah panggilan untuk hidup yang disengaja untuk menuju pada kekudusan. Itu yang pertama. Pesan yang kedua, saudara, mari kita menerapkan ketaatan yang tidak tertunda. Terapkanlah ketaatan yang tidak tertunda. Sebagaimana Nabi Nuh, dia tidak menunda ketaatannya. Maka marilah kita tidak menunda. Kita tidak menunda perbuatan baik yang harus kita lakukan. Dan kita juga tidak menunda pengakuan dosa yang harus kita sampaikan kepada Tuhan. Jangan tunda-tunda. Jangan kita bilang saya masih muda, saya masih kuat, saya masih sehat. Lalu kita menunda perbuatan baik. Kita menunda sebuah pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Kita menganggap bahwa kita masih kuat, kita masih bisa. Ingatlah Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik tetapi dia tidak melakukannya, dia berdosa. Saudara yang terkasih, jikalau ada keretakan hubungan, segeralah berdamai. Segeralah berdamai. Jangan berulang-ulang bahwa ada dalam perjamuan kudus tetapi hidup yang sama saja. Lalu kita bilang, siapa yang punya hak untuk bisa menunda atau kasih jeda orang untuk tidak ambil atau ikut dalam perjamuan kudus? Semua yang berdosa. Masing-masing tidak punya hak untuk menahan orang untuk tidak ambil perjamuan kudus. Tetapi saya mau bilang bahwa kembali pada setiap pribadi. Jika ada hal-hal yang belum kita selesaikan, segeralah kita selesaikan.
Jika ada perbuatan baik yang tertunda, segeralah kita lakukan. Dan pesan yang ketiga, saudara, perbaharui hubungan pribadi kita. Perbaharuilah hubungan pribadi kita. Perjamuan kudus adalah simbol persekutuan kita dengan Tuhan Yesus. Maka marilah saudara kita menyiapkan hati dan pikiran kita, bukan hanya sebagai ritual, tetapi sebagai sebuah pembaharuan janji untuk kita mau hidup bergaul dengan Allah. Sebagaimana Nuh, dia hidup bergaul dengan Allah dan dia membawa dampak positif bagi keluarga dan sekitarnya. Untuk itu mari Bapak juga bergaul erat dengan Allah, intim dengan Allah. Maka ada dampak positif bagi diri sendiri dan juga bagi seisi anggota keluarga kita. Teruslah bergerak, teruslah melangkah, teruslah taat, agar ketaatan kecil kita hari ini dapat menyelamatkan satu jiwa kecil yang berharga di mata Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat menerima sakramen perjamuan kudus. Bagi anggota Siti, baik yang akan ambil perjamuan perdana hari ini maupun juga bagi kita semua yang berulang-ulang, tetapi juga berulang-ulang untuk membereskan diri kita dalam tuntunan Roh Kudus. Amin.